Menurut kakak sendiri, bullying itu apa? Semacam perbuatan yang menindas orang lain. Di mana orang lain nggak bisa menerima kondisi sesamanya dan dia mengatakan langsung ke orang tersebut gitu. Bikin kita tuh kayak harsh feeling, kayak sedih gitu. Pertama pasti ada korban, ada yang disakitin. Itu yang selalu pertama kali aku pikirin. Menunjukkan rasa dominan tapi agresif dan agak keterlaluan gitu. Dan itu biasanya udah nyakitin korbannya gitu ya, baik secara verbal atau non verbal. Menurut aku bullying sendiri tuh dibagi untuk beberapa hal ya. Yang pertama adalah physical. Jadi kalau misalnya bullying, ini sering banget dulu waktu aku sekolah ya. Jadi kayak dipukul lah atau ditarik-tarik celananya gitu. Atau lebih kayak bullying lewat kata-kata gitu, verbal. Jadi kayak diledek-ledekin, mungkin body shaming, aduh gendut lu atau apa, atau ngatain jelek-jelek lah yang bikin orang tuh sakit hati. Dan juga kalau sekarang cyberbullying nih, jadi bully-nya itu skalanya lebih gede karena kan cyber ya, bisa kayak aku di Jakarta nih bisa aja dibully sama orang yang di luar negeri gitu, lewat kata-kata, lewat ya sosial media sih gitu menurut aku. Mungkin dia nggak bahagia dengan hidupnya sendiri, jadi dia berasumsi dengan orang itu nurutin dia, itu bakal buat dia happy. Dia nggak bisa milih kan, nggak ada pilihan apa dia ada di kondisi yang dibully, mana ada sih orang yang mau. Tapi ada juga yang memang dia sifatnya mungkin terlalu sabar atau mungkin dia terlalu pasrah, nyebabnya kayak gitu. Kalau dari sisi pembulinya, biasa sih backgroundnya mereka sih, latar belakangnya mungkin dari keluarganya. Mereka secara nggak sadar dibully oleh keluarganya. Tapi maksudnya bully di sini bukan kayak di sekolah ya diledekin, tapi mungkin sering dibandingin sama anak-anak lain atau sering disalah-salahin, dibanding-bandingin. Kayak gitu kan itu membuat mental anak itu, oh gue udah berasa sakit nih di keluarga gue, jadi dia pengen melampiaskan ke orang lain gitu, background. Terus habis itu ya permasalahan-permasalahan dia di luar gitu, dan juga lingkungan dia berdiri gitu. Misalnya aku nih di lingkungan aku nggak suka bully gitu, tapi lingkungan aku suka ngebully orang. Kalau aku nggak ikutan kan kayak cemen nggak ikutan gitu, jadi mau nggak mau jadi ikutan ngebully orang. Sebenarnya dua sisi ini mirip sih. Jadi ini orang dibully nih kadang orangnya sadar nggak sadar. Kadang kan kalau misalnya ini orang sadar dibully, mungkin dia kurang attention dari keluarga, kurang diperhatiin atau dari pertemanan gitu. Jadi dia membuat sesuatu yang seneng malah dibully gitu, jadi kayak dapat atensi ya, dapat perhatian dari orang. Dan yang kedua adalah orang yang nggak sadar gitu. Jadi ya biasanya mungkin dia punya kelemahan fisik atau hal-hal yang lain yang menurut dia fine-fine aja, orang lain fine, tapi kenapa dia dibully gitu. Apakah Bang Kiki pernah dibully? Pernah sih, aku pernah dibully. Dulu kalau korban bullying mungkin aku waktu SD lah ya, karena rambut aku tuh waktu SD sebetulnya agak keriting. Nah sementara teman-teman yang lain semuanya jarang yang keriting gitu, jadi suka diledekin seperti itu. Terus di rumah pun kadang, ya karena aku sendiri kulitnya paling hitam di rumah dari kakak-kakak aku, jadi mereka tuh hitam lo gitu. Jadi ada aja lah gitu loh. Tapi yang parah sih mungkin nggak ada. Kalau ingat yang bully yang dulu sih nggak ada yang bantuin ya, karena selalu kakak aku 3, aku sendiri. Ya udahlah ya, terima aja lah ya. Sekitar SMP atau SMA, di mana di saat itu aku belum bisa yang kayak merawat diri aku sendiri sebagai perempuan. Dan saat itu juga teman-teman di sekolahku, khususnya laki-laki ya, itu membuli aku secara fisik. Pernah suatu waktu aku lagi ngobrol sama teman-teman aku, dan saat itu ada laki-laki yang kayak ngatain secara fisik, itu yang kayak ngomong muka sampah gitu-gitu. Dan itu sempat bikin aku down juga sih. Itu sempat bikin aku kayak, gue gak berharga ya, gue sampah ya gitu. Cuman saat itu aku kayak bersyukur banget aku masuk kor, aku cerita sama core leader aku curhat semuanya, dan Tuhan kasih aku orang-orang yang maksudnya lu nggak kayak gitu, lu tuh berharga. Aku sempet doa curhat sama Tuhan, dan tiba-tiba nggak tahu kenapa lagi baca Revive itu tentang perkataan manusia nggak bisa maksudnya nggak bisa mengidentifikasi kita gitu. Itu kayak Tuhan kasih tahu kalau aku berharga, aku nggak seperti apa yang manusia katakan gitu. Aku adalah aku yang seperti apa yang Tuhan katakan. Dan saat itu aku belajar untuk bisa mencintai diri aku sendiri. Kakak sendiri pernah
Pernah. Sebenarnya waktu itu aku dibully karena paling dekat sih karena kuliah sih. Jadi waktu itu kan zaman-zaman ambi ya. Terus kayak sering nanya gitu di kelas. Aku nggak tahu sih aku sadar nggak sadar ya. Tapi kan kayak kita mau nanya karena emang nggak tahu gitu. Cuman bagi orang-orang sekitar kayak, aduh udah jam pulang nih, lu jangan banyak nanya. Jadi lama kelasnya, jadi kayak gitu. Tapi ya puji Tuhan, selama itu sih aku ngerasa, oh kayaknya, tapi bulinya bukan yang kayak gimana ya, tapi kayak lebih diomongin di belakang. Menurut aku sih diomongin di belakang juga itu termasuk bullying sih. Kejadiannya mungkin pas aku SMP ya. Jo, lu kok mau disuruh-suruh gitu? Karena bentuknya waktu itu tuh, jadi kan aku sekolah kan ada istirahat. Aku tuh disuruh beliin makanan. Emang sih nggak pakai duit aku cuma kayak turun ke kantin beliin makanan. Jadi begitu aku naik ke kelas tuh, tangan aku tuh ada styrofoam kiri kanan 2 tingkat gitu loh, makanan buat teman aku gitu loh. Di saat itu aku nganggapnya nggak bullying. Itu ya, umur 8 tahun tuh berarti kelas 3 SD. Di mana? Di tempat les. Kebetulan waktu itu aku tuh les Inggris gitu ya. Dan pergaulanku tuh masih sempit, masih anak SD, wajar lah. Pergaulannya tuh masih kalau di sekolah sama yang seumuran semua gitu. Tapi kalau di tempat les, itu tuh banyak yang 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun di atas aku. Dan mereka tuh lebih kayak gimana ya, senioritas gitu deh. Jadi bullynya campur senioritas juga. Aku berusaha ngomong apa sama dia kayak apaan sih. Terus juga mungkin kayak aku bahkan bawa kotak makan aja gitu, kayak kadang bisa diambilin sampai nggak makan. Terus juga kalau fisiknya ada tapi jarang sih, maksudnya ya paling cuma kayak dipukul doang. Tapi itu mah nggak sampai parah kok. Digituin aja gitu, cuma gimana ya? Aduh lupa aku. Kayaknya di perut deh. Kayaknya nggak parah kok, cuma kayak di badan biasa gitu. Kalau yang verbal setiap minggu, karena lesnya seminggu sekali, jadi setiap minggu dibully. Mengingat sekarang ya, apalagi kalau dengar-dengar berita bahwa cuman karena bully, anak bisa gantung diri, bisa bunuh diri, lompat dari gedung tinggi, bisa minum obat overdosis, bisa minum racun. Saya nyesel sih sampai sekarang. Hopefully nggak akan ada kejadian lagi deh ke saya ataupun dari saya gitu loh. Nah, kalau tadi membuli dan dibully, Bang Kiki sendiri pernah menjadi saksi bully nggak? Waktu di kuliah akhirnya saya jadi saksi gitu loh, karena saya udah mulai nahan-nahan, kayaknya nggak penting banget ya balas dendam antar dari kita dulu junior menjadi senior. Saya rasa saya jadi saksi saat itu lah di kuliah. Cuman saya juga nggak bisa berbuat apa-apa karena mayoritas mereka udah rame-rame, ya udahlah ya. Nah, secara fisik enggak, cuman maksudnya perkataan-perkataan yang diungkapkan oleh para senior ke adik-adik kelasnya yang baru sih menurut saya sih udah agak kelewatan. Dan juga masih bawa-bawa orang tua lah, membawa-bawa fisik lah, sama membawa-bawa penampilan. Kan penampilan itu kan udah nggak bisa dirubah ya, tapi janganlah itu menjadi topik yang dibawa untuk seorang seperti itu. Itu aja sih yang saya agak keberatan gitu loh. Ya. Sekolah aku tuh lumayan anak-anaknya tuh lumayan yang kayak suka ngebully. Jadi dimana kalau menurut mereka ada satu siswa atau murid yang kurang, pasti bakal kayak dibully gitu. Jadi ada satu teman aku di sekolah, dia laki-laki dan dia agak mungkin bisa dibilang agak berkebutuhan khusus. Kayak maksudnya agak beda lah dari yang lain. Dan di situ dia selalu diketawain sama cowok-cowok di sekolah aku, selalu pokoknya dikata-katain gitu sih, kayak diomong-omong. Aku nggak akan ikut campur dalam kejadian itu secara langsung, cuman mungkin setelah kejadian itu udah lewat, udah berlalu, mungkin aku bisa ngomong kayak one by one sama orang yang ngebully itu gitu, tapi nggak dalam satu kejadian secara langsung ya. Aku bakal ngomong kayak ya harusnya lu nggak kayak gitu. Mental setiap orang kan beda-beda, lu nggak tahu apa yang dampaknya bakal terjadi atas apa yang udah lu lakuin ke orang itu gitu. Keluarga tuh penting banget, keluarga inti khususnya ya, yang dimana dia kalau pulang ke rumah terus orangnya ketemu siapa, itu maksudnya orang-orang itu. Nah menurut aku itu penting banget, karena dari situlah si orang ini mencontoh kan. Kalau misalnya di rumahnya banyak kekerasan, dia bakal kekerasan ke luarnya. Kalau dia di rumahnya banyak sering dikata-katain, dia bakal sering ngatain orang di luar. Jadi menurut aku keluarga tuh bisa jadi salah satu pencegah bully. Walaupun mungkin di luarnya dia bisa ketemu dengan pergaulan yang buruk ya, tapi kalau di rumahnya udah dibekali dengan yang bagus-bagus, harusnya dia
pasti ada pengaruh beda sih. Dia pasti nggak lebih gampang ngebully orang atau kebawa. Menurut kakak apa yang bisa menghentikan orang membuli? Menurut aku ada dua hal sih. Yang pertama kalau misalkan mereka udah kena ganjarannya sendiri. Yang kedua, kalau tiba-tiba si target bullying ini berani untuk speak up. Kan di dunia ini ada hitam ada putih ya. Ya hitam itu nggak bisa dihilangin gitu. Karena bullying itu sadar nggak sadar balik lagi ke orangnya. Apakah dia merasa terbully apa enggak. Misalnya kita ngasih tahu untuk, coba putusin badan lu biar lu nggak cepet sakit. Tapi dia nganggep, aduh dibully, dibilang gendut kayak gitu. Jadi itu emang balik lagi ke setiap orangnya gitu. Kadang kita nggak maksud bully, tapi dia merasa dibully. Belajarlah lebih menghargai keberadaan orang apapun bentuknya itu ya. Apapun kondisi dia, apapun keadaannya dia, apapun status sosial dia pada saat kita ketemu dia, belajar melihatnya sebagai manusia yang sama dengan kita. Dan gimana pun kita mau diperlakukan, lakukan itu pada orang lain. Ya kalau memang kita maunya kepengen dibully, ya bully orang. Tapi kalau misalnya kita pengen dihargai orang lain, mulailah menghargai orang lain dari setiap lapisan masyarakat. Itu aja sih.